Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman da'iman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan mencari ilmu, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lewat video pembelajaran kali ini. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yang mana pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas yaitu tentang bab iman kepada Rasulullah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang syaja'ah. Ya, tentang syaja'ah. Ini bab yang kelima di semester yang pertama ini atau semester ganjil ini. Oke, baik. Sebelumnya Bapak harap kalian dalam menyimak video pembelajaran ini simaklah dengan sebaik mungkin, secermat mungkin, dengan harapan semoga di akhir setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa mendapatkan atau bisa memperoleh yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama adalah kalian diharapkan bisa meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diharapkan kalian bisa menunjukkan sikap syaja'ah, atau berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Kemudian selanjutnya adalah bisa mengidentifikasikan gambar, peristiwa atau fenomena alam terkait dengan syaja'ah, ya, berani membela kebenaran. Kemudian selanjutnya adalah bisa memahami dalil-dalil tentang syaja'ah atau berani membela kebenaran. Dan masih banyak lagi tujuan pembelajaran yang lainnya. Dari urutan pertama sampai yang terakhir itu banyak sekali, namun diharapkan di akhir semua tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator pemahaman bisa didapatkan oleh kita masing-masing. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, bisa kalian lihat di layar monitor ada dua gambar, yang mana sesungguhnya ini peristiwa yang Bapak ambil dari beberapa media elektronik, televisi. Yang pertama dengan headline judulnya itu adalah 8 siswa SMK ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tawuran, ya kalau nggak salah yang ini. Kemudian yang kedua adalah di sini terlihat ada beberapa orang polisi yang memegang senjata-senjata yang digunakan oleh para pelajar ketika mereka melakukan tawuran, ya. Di sini bisa dilihat senjatanya sangat membahayakan, ya, bentuknya pun celurit seperti ini, kemudian ada bentuknya yang seperti ini, dan ini bentuknya sepertinya ini pedang, ya. Nah, baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, sebetulnya kalau kita lihat dari dua peristiwa ini bisa dibilang secara istilahnya secara sepintas bisa kita katakan mereka ini adalah orang-orang yang pemberani. Bagaimana tidak dikatakan pemberani ketika mereka berani terluka, bahkan di antara mereka ada yang sampai kehilangan nyawa demi melakukan sesuatu perbuatan yang jelas-jelas adalah perbuatan yang negatif.
walaupun mungkin dalam perspektif mereka itu sesuatu yang membanggakan gitu. Pride, kebanggaan bagi mereka ketika mereka bisa tawuran dan bisa mengalahkan istilahnya apa ya, lawannya gitu ya. Walaupun menurut kita itu perbuatan yang sangat sia-sia ya. Secara sepintas bisa katakan ini adalah perbuatan yang sangat berani ya, syaja'ah secara sepintas. Namun apakah yang dimaksud dengan syaja'ah itu adalah hal ini? Ketika para pelajar berani bertawuran, menggunakan senjata, kemudian berani terluka, berdarah, dan sebagainya. Nah, untuk itulah kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan syaja'ah. Ya, oke, baik, kita lanjut. Nah, apa itu syaja'ah? Nah, ini bisa kita lihat ada dua pengertian. Yang pertama adalah secara bahasa dan yang kedua adalah secara istilah. Oke, secara bahasa, syaja'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti berani dan gagah. Nah, mungkin ketika kita kaitkan dengan pengertian secara bahasa ini, perilaku orang-orang atau para pelajar yang melakukan tawuran itu bisa kita golongkan perbuatan syaja'ah, namun secara bahasa. Ya. Nah, namun dalam pengertian ini, yang dimaksud dengan syaja'ah dalam perspektif agama Islam adalah pengertian syaja'ah secara istilahi atau menurut istilah. Nah, dalam hal ini apa syaja'ah berdasarkan istilah? Artinya apa? Di sini bisa kita pahami bahwa syaja'ah secara istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Ya, keteguhan hati artinya berarti orang tersebut sudah mempunyai komitmen di dalam hatinya untuk membela dan mempertahankan kebenaran dengan secara jantan dan terpuji. Secara jantan itu lawannya berarti bukan tidak secara fair gitu ya. Berarti secara jantan itu secara fair, secara sah, legal gitu. Ya. Oke. Baik. Pada mulanya kata ini memang digunakan untuk menggambarkan kesabaran orang-orang Islam ketika berada di medan perang ya. Mana kita ketahui bahwa ketika zaman dulu Rasulullah SAW berperang, banyak sekali orang-orang yang sangat bersemangat untuk berjihad di jalan Allah. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang mana tergolong sebagai orang-orang munafik, yang mereka ketika dihadapkan pada situasi peperangan, mereka ikut berperang, tapi ketika sudah berhadapan dengan musuh, mereka kabur dari peperangan, atau firor minaz zahfi. Yang mana kita ketahui yang namanya firor atau kabur dari peperangan itu adalah perbuatan dosa besar, salah satu dosa besar. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan melihat apa sih yang menjadi motivasi. Apa sih yang menjadi sumber keberanian manusia? Sumber syaja'ah itu apa? Yang pertama adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita sudah mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya rasa takut yang lain itu akan hilang ya, karena ketakutan kita kepada Allah ya. Kita kenal dengan istilah khauf ya. Dan satu lagi pasangannya adalah roja. Khauf, rasa takut kepada Allah, roja dan harapan yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi sumber keberanian kita adalah lebih mencintai akhirat dibandingkan dunia. Orang-orang yang melaksanakan jihad fisabilillah, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan nyawa, itu adalah orang-orang yang lebih mencintai akhirat dibandingkan dunia. Mereka sudah tidak sudah tidak memperhitungkan harta mereka yang mereka gunakan habis ketika melakukan peperangan, kemudian bahkan nyawa mereka yang harus terkorbankan, sudah tidak ada dalam perhitungan mereka. Yang mereka hitungkan adalah mereka ingin segera bertemu dengan Allah di akhirat ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak ragu-ragu dan berani dengan pertimbangan yang jelas ya. Orang yang namanya orang ketika mati itu kita tahu ada dua macam ya. Ada istilahnya mati yang terhormat dan yang kedua adalah mati konyol gitu. Contoh mati terhormat itu yaitu seperti ini, tidak ragu
Kemudian yang menjadi sumber keberanian manusia adalah tawakal dan yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah merasa yakin atau ketika seseorang sudah benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul dalam hatinya itu keyakinan bahwa dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan yang namanya tawakal itu bisa kita dapatkan setelah kita berikhtiar, ya. Ikhtiar dulu, kemudian kita baru bertawakal kepada Allah. Jangan seperti orang yang bertawakal saja kepada Allah tanpa melakukan ikhtiar. Seperti ibarat kita mempunyai sepeda motor, misalkan kita simpan di mana saja di pinggir jalan tanpa kita kunci, dengan alasan kita tawakal saja kepada Allah, ya. Nanti Allah yang akan memberikan pertolongan. Nah, itu salah. Yang namanya tawakal itu adalah kita berikhtiar terlebih dahulu, kemudian kita baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa yang namanya berani adalah sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan atau bahaya ketika mengancam orang yang melihat kejahatan dan khawatir terkena dampaknya, kemudian menentang, maka itulah yang dimaksud dengan pemberani. Jadi ada perhitungan-perhitungan. Jangan sampai kita masuknya ke kategori orang-orang yang tadi berjuang tapi tanpa perhitungan. Ketika dia mati, maka matinya dia mendapatkan istilahnya apa ya, istilah mati konyol tadi, ya. Jadi ada sedikit perhitungan, kira-kira kalau saya bertindak ini akan bagus tidak, baik buat kita pribadi ataupun untuk orang yang kita perjuangkan, kita bela, seperti itu. Nah, disebut orang yang pemberani itu dalam Islam disebut dengan asyuja. Oke, seperti itu, ya. Nah, maka di sini disebutkan bahwa asyaja'ah, berani itu bukan sinonim adamul khauf, tidak takut sama sekali, bukan ya. Yang namanya rasa takut itu pasti ada. Namun yang dikaitkan ketika kita kaitkan dengan yang namanya syaja'ah, bukan berarti orang yang mempunyai syaja'ah itu berarti orang tersebut sudah tidak ada sama sekali rasa takut, bukan ya. Bukan persamaan dari kata adamul khauf atau tidak takut sama sekali. Artinya adalah syaja'ah itu lebih rasa takut, rasa berani karena kita mempunyai apa? Mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang menjadi sumber keberaniannya itu adalah pertama rasa takut kepada Allah, ya. Ya, walaupun kita mempunyai sudah rasa takut kepada Allah, kemudian dan tiga hal yang lainnya seperti ini, lebih mencintai akhirat, tidak ragu-ragu, berani dan pertimbangan yang matang, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya sifat dasar manusia pasti manusia itu memiliki rasa takut. Ya, itu sifat yang manusiawi normal. Oke, kita lanjutkan. Syaja'ah itu ada dua macam. Pertama adalah syaja'ah harbiyah dan yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah. Kalau syaja'ah harbiyah secara kata pun kita bisa pahami bahwa keberanian yang bisa kita tunjukkan ketika kita dalam beberapa peperangan harbiyah, peperangan. Berani menghadapi musuh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah. Yang ini bahkan kata Rasulullah SAW, ini lebih berat dibandingkan dengan syaja'ah harbiyah. Berperang di jalan Allah fisabilillah, berperang secara fisik. Nah, syaja'ah nafsiyah itu ternyata lebih susah karena kita harus berperang melawan hawa nafsu. Itulah yang lebih berat bagi kita, ya. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran, berkata baik di hadapan penguasa yang zalim, ya. Atau beberapa literatur disebutkan bahwa ketika itu Rasul telah melaksanakan sebuah perang, ya. Tapi tiba-tiba ketika peperangan sudah dimenangkan, Rasul berkata, kita akan beranjak dari jihad kecil ke jihad yang besar. Para sahabat merasa merasa kaget, ya. Perang ini saja sudah berat bagi mereka, apalagi nanti perang yang dikatakan oleh Rasul yang lebih berat. Mereka sampai kaget. Hanya sahabat bertanya, yang seperti apa ya Rasulullah?
yaitu adalah jihadun nafsi atau berperang melawan hawa nafsu. Oke, baik. Nah, ini macam-macam saja itu bisa kita bagi dalam beberapa bentuk. Pertama, menghadapi musuh, menegakkan kebenaran, memiliki daya tahan yang besar, mampu menjaga rahasia, mengendalikan hawa nafsu, mengakui kesalahan dan bersikap objektif pada diri sendiri. Ini sifat-sifat positif dari jenis-jenis sajaah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, hikmah sajaah yang pertama, dapat menempatkan perkataan yang bijak sesuai tempatnya, berbuat adil. Kedua, bertindak secara jujur dimanapun dia berada. Ketiga, tidak ragu-ragu dengan kebenaran yang dilakukan walaupun itu beresiko. Kemudian yang keempat, dapat menempatkan pembicaraan sesuai kondisi. Dan yang kelima adalah tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bahwa kebatilan akan lenyap. Nah, inilah 5 perilaku hikmah sajaah, hikmah perilaku sajaah. Kalau orang sudah berani sesuai kategori yang di atas, berani karena benar, berani karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa pertama menempatkan perkataan sesuai tempatnya gitu. Berbuat berkata dengan secara adil, berbuat secara adil. Nah, itu adalah beberapa hikmah yang bisa dipetik dari perilaku sajaah. Oke. Nah, itu mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan. Bapak harap kalian bisa memahami. Silahkan apabila belum bisa dipahami secara dalam satu kali putaran video, silakan diputar berulang-ulang videonya dengan harapan untuk lebih mudah dipahami. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.